Klub-klub Premier League minati Santiago Giménez. Milan siap lepas. Santiago Giménez masih terperangkap di angka 0 gol. Dan keraguan mengenai masa depannya di AC Milan terus mencuat. Klub-klub Premier League berminat. Beberapa waktu lalu, Calcio Mercato.com menyebutkan Brentford dan Sunderland adalah dua klub Liga Premier yang menunjukkan minat pada jasa Giménez. Kedua klub tersebut sudah secara langsung melakukan kontak dengan pihak Milan. Meskipun demikian, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar Giménez diizinkan meninggalkan klub. Kondisi ini perlu dipenuhi agar mantan striker Feyenoord itu dapat hengkang dari San Siro. Persyaratan pertama yang diminta oleh AC Milan adalah kesepakatan permanen, bukan pinjaman, dengan tawaran transfer minimal 25 juta euro. Kedua, jika nilai transfer yang disepakati telah memenuhi harapan, maka sang pemain sendiri harus memberikan persetujuan mengenai tujuan klub barunya. Keputusan akhir tetap berada di tangan Giménez untuk memilih klub yang tepat. Luka Modric, saya sangat mencintai sepak bola. Itu segalanya bagi saya. Gelandang AC Milan. Luka Modric menjelaskan faktor utama yang membuatnya tetap bermain di level kompetisi tertinggi. Saya sangat mencintai sepak bola. Luka Modric terus menunjukkan performa level atas meski telah berusia 40 tahun. Keberhasilan ini membuat banyak pihak terkesan dan memberikan keuntungan tersendiri bagi klub-klub besar, termasuk AC Milan. Bermain hingga usia 40 tahun merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi untuk seorang gelandang yang membutuhkan fisik prima. Modric baru-baru ini mengungkapkan rahasia di balik karirnya yang tetap cemerlang. Kami tidak memulai laga dengan baik. Mereka memanfaatkannya dengan mencetak 2 gol. Tetapi kemudian, seiring berjalannya laga, kami bermain lebih baik dan lebih konkret. Dan kami menyelesaikan kualifikasi dengan cara terbaik, ujar Modric. Bukan diusir AC Milan, Malik Thiaw bongkar alasan sebenarnya. Banyak laporan beredar yang menyebut Milanlah yang mendorong penjualan ini. Namun Thiaw membantah tegas hal itu. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk berganti seragam adalah murni keinginannya sendiri karena merasa bahagia dengan proyek Newcastle. Meninggalkan klub sebesar Rossoneri diakui sebagai keputusan sulit. Namun momentumnya dirasa sangat tepat bagi karirnya. Ia akhirnya menerima pinangan klub Inggris tersebut setelah mempertimbangkannya secara matang. Saya memutuskan untuk pergi ke Newcastle dan saya senang dengan itu. Milan adalah klub besar, jadi itu sulit. Tetapi dalam pandangan saya itu adalah momen yang tepat untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi saya mendengarkan proposal dari Newcastle dan pada akhirnya saya berkata ya, kata Malik Thiaw. AC Milan kemungkinan menyesali keputusan melepas Jørgen Strand Larsen. Dunia sepak bola penuh dengan momen, pintu geser. Dan salah satu momen tersebut melibatkan Jørgen Strand Larsen. Sang pemain bikin AC Milan menyesal. Surat kabar La Gazzetta dello Sport melihat kembali masa singkat Jørgen Strand Larsen di Italia. Dengan sebuah premis penting. Pandangan ke belakang seringkali mengubah keputusan yang saat itu tampak logis. Tahun 2024 menjadi tahun loncatan baginya ke Liga Premier Inggris. Ia pindah ke Wolverhampton Wanderers dengan biaya sekitar 30 juta euro. Musim panas lalu, Wolves menolak tawaran fantastis sebesar 50 juta euro dari Newcastle United. Pada hari Minggu malam di San Siro, Strand Larsen menampilkan kualitasnya. Ini menjadikannya penyesalan bagi tim yang telah lama sangat mendambakan seorang penyerang tengah. Lewandowski memberi harapan transfer gratis kepada AC Milan. AC Milan dikabarkan tengah berupaya mengamankan pemain veteran Barcelona, Robert Lewandowski sebagai agen bebas saat kontraknya berakhir pada Juni 2026. Dan ia memberi harapan kepada Rossoneri. Menurut Sky Sport Deutschland, Lewandowski telah menolak tawaran dari Fenerbahce dan ingin terus bermain di level tinggi musim depan. Hal ini memberi Milan harapan bahwa mereka dapat mengalahkan persaingan dari Liga Pro Saudi dan tawaran gaji yang tidak dapat mereka penuhi. Saya akan segera siap untuk memutuskan arah mana yang akan saya ambil. Saya akan mengevaluasi semua pilihan. Saya tidak tahu di mana saya akan berada atau apa yang ingin saya lakukan dalam beberapa bulan mendatang, kata Lewandowski kepada TVP Sport, melalui Calcio Mercato. Strategi Tare untuk memperkuat pertahanan Allegri. Menurut Tuttosport, melalui Milan News, merekrut bek tengah baru tidak dapat dianggap sebagai keadaan darurat. Tetapi menambahkan pemain berpengalaman untuk bekerja di bawah asuhan Massimiliano Allegri tentu bukan ide yang buruk untuk sisa musim ini. Karena alasan ini, manajemen Rossoneri dilaporkan telah mengarahkan perhatian mereka pada beberapa pemain yang mungkin cocok dengan pelatih dan sistem 3-5-2 miliknya. Ada 3 nama yang paling diincar Milan. Yang pertama adalah seseorang yang tampaknya hampir bergabung di bursa transfer musim panas, Joe Gomez dari Liverpool. Ia baru tampil 4 kali untuk The Reds musim ini.
yang menegaskan bahwa ia kini berada di pinggiran proyek kepelatihan Arne Slot. Dua pemain lainnya adalah wajah-wajah ternama di Serie A, Mario Gila dari Lazio dan Thomas Christensen dari Udinese. Impian besarnya adalah Kim Min-jae dari Bayern Munich, bek tengah lain yang mengenal liga ini dengan baik, tetapi ia mendapatkan gaji besar di Jerman. Bersama calon pemain baru, Giorgio Furlani dan Iglitare sedang berupaya mengamankan salah satu pilar pertahanan saat ini, Fikayo Tomori. Ia telah kembali bermain di level tinggi di bawah asuhan Allegri dan staf pelatih. Sinyal pulang Sandro Tonali ke AC Milan makin kuat. Isyarat dari Tonali semakin menguat setelah jurnalis senior Italia, Carlo Pellegatti, mengungkapkan klaim mengejutkan soal masa depan sang gelandang. Dalam kanal YouTube miliknya, Pellegatti menyebut Tonali memiliki ambisi jangka panjang untuk pulang ke klub yang membesarkan namanya. Menurut Pellegatti, keinginan itu bukan sekadar kemungkinan, melainkan impian yang disimpan Tonali untuk masa depan karirnya. Ia bahkan menyebut sang gelandang ingin mengakhiri perjalanan profesionalnya di Milan. Namun, situasinya tidak sederhana karena Tonali masih terikat kontrak jangka panjang dengan Newcastle hingga 2029, dan biaya transfer yang dibutuhkan jelas tidak murah. Saya cukup yakin, bukan tahun depan atau beberapa tahun ke depan, Milan tidak punya uang untuk biaya transfer dan gaji Tonali. Namun saya yakin ia akan kembali ke Milan. Ia ingin kembali ke Milan. Saya tidak tahu di usia berapa, tetapi ia ingin mengakhiri karirnya di Milan. Bahkan mungkin sebagai kapten, klaimnya, via Sport Witness. Juventus tawarkan gaji besar untuk goda Mike Maignan. Spekulasi terkait masa depan Mike Maignan di AC Milan hingga saat ini masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya, kontrak kiper asal Prancis tersebut akan berakhir di penghujung musim ini dan ia belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Situasi ini lantas membuat sejumlah klub top Eropa tertarik untuk mendatangkannya secara gratis. Meski demikian, Juventus dan Chelsea belakangan ini menjadi dua kandidat terdepan untuk mendatangkan kiper berusia 30 tahun tersebut. Maignan yang telah diakui sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah berkarier di Serie A, kini bersiap untuk mencari tantangan baru. Premier League kabarnya menjadi tujuan yang ideal bagi sang pemain dan Chelsea siap memfasilitasi keinginan sang penjaga gawang. Meski demikian, Juventus tidak mau menyerah begitu saja. Juve dikabarkan siap memberikan tawaran gaji senilai 5-6 juta per tahun untuk membujuk Maignan memilih Turin daripada pindah ke Stamford Bridge. Manajer Juve, Luciano Spalletti, dikabarkan memiliki keinginan untuk merekrut kiper baru yang dianggap cocok dengan proyek tim. Dana sudah tersedia. Proyek konstruksi San Siro baru dimulai 2027. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, dana untuk pembangunan San Siro baru disediakan oleh sekelompok konsorsium ban internasional terkemuka. Ini menjadi pondasi keuangan yang sangat penting untuk fase pengembangan proyek berikutnya. Proyek konstruksi San Siro dimulai tahun 2027. Kedua klub raksasa kota Milan tersebut kini diperkirakan akan mempresentasikan rencana implementasi final pada bulan Februari mendatang. Rencana ini akan menguraikan fase konstruksi dan spesifikasi desain terperinci. Stadion baru tersebut diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada bulan Oktober 2030. Prosesi inaugurasi dan peresmiannya dijadwalkan dapat dilaksanakan antara Desember 2030 dan Januari 2031. Pembiayaan jangka panjang ini mencerminkan komitmen bersama yang kuat dari kedua klub untuk membangun sebuah venue modern dan multifungsi. Stadion baru ini dirancang untuk menandingi stadion-stadion elit papan atas Eropa. Kedua kelompok pemilik, Oaktree Capital, Inter, dan Redbird Capital Partners, Milan, sangat terlibat langsung mengawasi proyek tersebut. Mereka bekerja sama erat dengan firma arsitektur Manica dan Foster Partners. Cedera panjang, Mattia Caldara umumkan pensiun dari dunia sepak bola. Setelah lama berjuang akibat cedera, mantan bek AC Milan, Mattia Caldara, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola di usia 31 tahun. Saat ia tiba di Milan, disitulah perjuangan panjang Caldara melawan cedera mulai terjadi dan benar-benar tak terhindarkan. Setelah mengalami cedera otot, ia menderita pecah tendon Achilles, yang membuatnya absen selama 21 pertandingan penting. Kemudian, tepat ketika ia tampak akan kembali ke performa terbaiknya, Caldara mengalami robek ACL, ligamen anterior cruciate, saat sesi latihan tim. Cedera parah ini membuatnya harus absen selama sisa musim dan membuatnya tidak mencatatkan satupun penampilan bersama Rossoneri. Sebelum meninggalkan klub secara resmi pada musim panas 2024, ia sempat menjalani banyak masa peminjaman.